selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 8, mengenal peristiwa alam. Subtema yang kedua, kegiatan pada musim kemarau. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Miss yakin pasti sudah ya. Dan harus selalu kalian ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya. Yuk kita mulai belajar ya. Musim adalah keadaan alam suatu daerah dalam waktu yang lama. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim kemarau, udara sangat panas, matahari bersinar sangat terang. Hampir setiap hari tidak pernah turun hujan. Tanah menjadi kering dan retak. Pohon-pohon menggugurkan daunnya. Nah, itu adalah tanda-tanda musim kemarau ya. Hari ini cuaca sangat cerah. Musim kemarau telah tiba. Tumbuhan di lahan kosong mulai mengering. Rasti dan teman-temannya bermain di tempat itu. Mereka dapat menggunakan lahan kosong untuk bermain. Tempatnya kering dan tidak basah. Mereka dapat bermain dengan nyaman. Musim ciptaan Tuhan. Kalian harus bersyukur kepadanya. Banyaklah berdoa agar musim kemarau tidak menjadi bencana. Ya, biasanya saat musim kemarau ini sering terjadi bencana kekeringan di berbagai daerah. Dan kita harus selalu berdoa, semoga bencana tersebut tidak akan terjadi selama musim kemarau. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut. Musim kemarau. Indonesia memiliki 2 musim. Ada musim kemarau dan musim hujan. Langit tampak cerah, udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat. Matahari bersinar terang, langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya sangat indah. Bintang-bintang berkelap-kelip sangat cantik. Inilah keadaan pada musim kemarau. Musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Ini menjadi sebab terjadi kesulitan air bersih. Sawah para petani menjadi kering. Banyak tanaman mati karena kekurangan air. Air sangat penting bagi kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Mengerti ya anak-anak, kalian harus menghemat air. Kalian bisa melihat pada gambar ya bencana kekeringan. Berikutnya, ayo kita membaca percakapan pada teks berikut. Saat musim kemarau telah tiba, matahari bersinar cerah. Rasti, Ana, dan Melanie bermain di taman. Taman itu tidak jauh dari rumah Rasti. Di taman banyak teman telah menunggu. Ada Ahmad, Wayan, dan Togar. Mereka bermain bersama. Rasti dan teman-temannya asik bermain. Mereka menikmati cuaca musim kemarau. Kamu sangat pandai bermain tapak gunung. Kakimu sangat kuat. Kamu bisa meloncat dengan 1 kaki. Wah, terima kasih Rasti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Wayan, tadi bermain bersama Ahmad ya. Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Ahmad sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan enggrang. Ia tidak pernah jatuh. Ahmad memang hebat. Setiap teman mempunyai kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung,
ada juga yang pandai bermain egrang. Betul Rasti, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita bisa belajar menari bersama di sana. Ayo, asik, kita bisa menari bersama. Nah, itu adalah percakapan antara Rasti dan Ana. Mereka saling memuji kepandaian temannya masing-masing. Kalian pasti sudah tahu ya kalimat pujian, dan juga ada kalimat ajakan pada percakapan tersebut. Air sangat bermanfaat bagi manusia. Air menjadi kebutuhan hidup manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan air. Air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, olahraga, dan lain sebagainya. Saat musim kemarau, persediaan air berkurang. Kita harus menghemat penggunaan air bersih. Kalian mengerti ya? Nah, sekarang amatilah aturan di rumah Rasti untuk menghemat air bersih berikut. Yang pertama, setelah digunakan, keran air ditutup rapat. Kemudian yang kedua, mematikan keran saat menyabun cucian. Yang ketiga, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Dan yang keempat, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos daun akan menyimpan air lebih lama. Kalian bisa melihat pada gambar ya. Nah, selain Rasti, berikut juga ada aturan penggunaan air bersih di rumah Ahmad. Yang pertama, matikan keran air jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman pada waktu pagi dan sore hari. Yang ketiga, siramlah tanaman menggunakan air bekas cucian beras dan sayuran. Yang keempat, gunakan air bekas cucian pakaian untuk menyiram jalan yang berdebu. Yang kelima, saat menyabun gelas dan piring, matikan dahulu keran air. Saat akan dibilas, keran air baru dibuka. Ya, aturan Ahmad dan Rasti hampir sama ya. Aturan dibuat untuk dipatuhi. Oleh karena itu, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Kalian paham ya? Berikutnya, mari kita menuliskan tanggapan. Kalian tadi telah membaca percakapan Ahmad dan juga teman-temannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal kalimat pujian. Tunjukkan kalimat pujian pada beberapa kalimat berikut. Berilah tanda centang jika termasuk kalimat pujian. Berilah tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Kemudian berilah tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Contoh nomor 1 ya. Kamu berani sekali, kamu menyiramkan air ke badan. Tanggapannya adalah benar, dia berani sekali. Itu adalah benar kalimat pujian, maka diberi tanda centang. Berikutnya nomor 2. Asik sekali kita bermain di sungai. Ya, kalimat apakah itu? Bukan kalimat pujian ya. Maka diberi tanda silang. Tanggapannya tidak benar. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Nah, kalian tulis ya di buku tematik kalian. Berikutnya nomor 3. Kamu hebat sekali Ahmad, berani menyiramkan air ke kepala. Ya, itu adalah kalimat pujian, maka diberi tanda centang. Tanggapannya adalah benar, Ahmad hebat sekali. Kemudian nomor 4. Wayan dan teman-teman duduk di tepi sungai. Bukan kalimat pujian ya, maka diberi tanda silang. Tanggapannya tidak benar. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Selanjutnya nomor 5. Kakimu bergerak cepat sekali di dalam air. Ya, itu adalah kalimat pujian. Maka kalian beri tanda centang ya. Tanggapannya adalah benar. Kakimu cepat sekali. Kemudian nomor 6. Kakimu sangat lincah memainkan air.
Ya, itu juga termasuk kalimat pujian ya. Maka diberi tanda centang. Untuk tanggapannya, benar, kakimu lincah sekali. Ya, itu ada di buku tematik kalian ya. Kalian bisa menyalinnya. Untuk nomor 7 sampai 10, kalian lanjut kerjakan ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, amatilah gambar berikut lalu berikanlah kalimat ajakan ya. Kalian sudah belajar kalimat ajakan diawali dengan kata ayo, mari, ataupun dengan kata yuk. Nah, sekarang kita isi ya. Gambar pertama adalah mereka sedang bermain air. Maka kalimat ajakannya, ayo kita bermain air Ahmad. Nah, ajakan berikutnya, mari kita bermain air. Lalu yang ketiga, kita bermain air yuk. Gambar yang kedua adalah sedang bermain petak umpet. Maka kalimat ajakan yang tepat adalah, ayo kita bermain petak umpet. Untuk ajakan berikutnya, mari kita bermain petak umpet. Lalu yang selanjutnya, kita bermain petak umpet yuk. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan yang ditulis berdasarkan gambar ya. Kalian salin di buku tematik kalian. Untuk nomor 3 dan nomor 4, kalian lanjutkan kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Wayan, Ahmad, dan Togar sudah sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu mereka jongkok. Kemudian mereka duduk. Setelah duduk mereka bermain oper bola. Ahmad mengoper bola ke Wayan. Lalu Wayan mengoper bola ke Togar. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan saat bermain air di sungai ya. Tapi kalian harus ingat, bermain airnya harus di sungai yang dangkal dan juga tidak berarus. Kalian bisa melihat pada gambar ya, permainan apa saja yang bisa dilakukan oleh Wayan dan teman-temannya saat mereka bermain air di sungai. Ingat juga ya, saat bermain air harus diawasi oleh orang tua kalian. Berikutnya, mari kita belajar menimbang dengan satuan tidak baku. Menimbang berat suatu benda dapat dilakukan dengan alat ukur tidak baku, yaitu dengan penggaris atau gantungan baju. Untuk menimbang benda dengan penggaris, caranya adalah ambil sebuah penggaris panjang, letakkan penggaris di atas sebuah balok, atur posisi penggaris agar seimbang, letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri dan kanan penggaris, ambil benda yang akan ditimbang, misalnya buku. Taruh buku di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat dan taruh di atas piring di ujung kanan. Kalian bisa melihat pada gambar ya. Jika seimbang, maka mereka akan berdiri sejajar. Tapi jika tidak, ada yang satu di bawah, ada yang satu di atas. Selain menggunakan penggaris, menimbang berat benda juga dapat dilakukan dengan gantungan baju. Caranya adalah ambil sebuah gantungan baju, gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 kantong plastik bening. Kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju. Ambil benda yang akan ditimbang, misalnya sendok. Masukkan sendok ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat dan masukkan ke dalam kantong di ujung kanan hingga gantungan baju seimbang. Hitung jumlah kelereng yang digunakan. Nah, cara menimbang ini pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Apakah kalian masih mengingatnya? Miss yakin pasti masih ingat ya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita pelajari soal latihan berikut. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Rasti menimbang benda dengan penggaris. Tabel berikut adalah hasil timbangan Rasti.
Bola plastik 4 butir kelereng. Bola kasti sama dengan 10 butir kelereng. Bola bekel sama dengan 6 butir kelereng. Gantungan kunci sama dengan 3 butir kelereng. Penghapus sama dengan 1 butir kelereng. Nah, berdasarkan tabel di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1, benda apakah yang paling berat? Kalian lihat ya, jumlah kelerengnya yang paling banyak. Benda apakah itu? Ya, bola kasti. Lalu yang nomor 2, benda apakah yang paling ringan? Paling ringan berarti kalian lihat kelerengnya yang paling sedikit. Ya, jawabannya adalah penghapus. Berikutnya nomor 3. Urutkan benda pada tabel di atas. Yang pertama A. Urutkan benda dari yang paling berat adalah, kalian lihat ya, yang paling berat sampai yang paling ringan. Bola kasti, bola bekel, bola plastik, gantungan kunci, dan penghapus. Lalu yang B, urutan benda dari yang paling ringan. Maka sebaliknya ya, dari yang paling ringan, yaitu penghapus, gantungan kunci, bola plastik, bola bekel, dan bola kasti. Ini juga latihannya ada di buku tematik kalian ya. Kalian bisa menjawabnya. Lalu kalian kerjakan juga soal berikutnya. Selanjutnya, mari melakukan gerak tari menirukan gerakan burung. Bagaimana menari menirukan gerakan burung? Ayo menari menirukan gerakan burung seperti berikut. Gerakan kaki, badan, dan tangan. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Rentangkan tangan, lalu ayunkan. Gelengkan kepala, lalu putarlah badan. Gerakan tubuh. Tiap gerakan ikuti dengan hitungan. Menari bersama-sama. Ayo menari bersama. Tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan kedua tangan kalian bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling membentuk lingkaran. Gelengkan dan anggukan kepala. Lakukan seperti burung yang mencari makan. Nah, kalian bisa melihat juga ya pada gambar gerakan tari mengikuti burung. Ya, itulah pembelajaran tematik kita subtema 2 hari ini. Kalian harus selalu jaga kesehatan ya, dan juga rajin belajar. Mengulangi kembali pelajaran yang kalian tidak mengerti. Jika tidak paham, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian atau kepada Miss ya. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.